Pada intinya, arti pendidikan dan pengajaran itu tidaklah sama. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pengajaran menjadi ruang bagi anak supaya tumbuh secara optimal, berbekal ilmu pengetahuan yang diperoleh agar dapat hidup secara mandiri dan bermasyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1 terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas menyampaikan materi dan memandu kegiatan yang harus dilakukan oleh anak, sehingga pembelajaran seringkali terkesan monoton dan jarang terjadi pertukaran informasi antara saya sebagai pendidik dan anak sebagai peserta didik. Pandangan saya ke anak sebagai tabula rasa, yang artinya saya memandang anak sebagai objek pembelajaran sehingga saya masih menuntut anak untuk melakukan pembelajaran sesuai kehendak saya. Lalu, saya sering menilai anak dari aspek perkembangan kognitif saja. Artinya, saya menilai kemampuan anak hanya dari ketika anak mampu menyelesaikan tugas atau kegiatannya. Oleh sebab itu, kesalahan saya dalam melakukan pembelajaran membuat saya kesulitan dalam mengamati capaian perkembangan anak yang lain karena pembelajaran yang masih berpihak pada guru. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merefleksikan bahwa apa yang saya lakukan selama ini kurang tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya memperoleh pemahaman bahwa pendidikan yang berpihak pada anak sebaiknya saya sebagai guru memperhatikan kebutuhan, minat, dan bakat peserta didik untuk mendukung potensi peserta didik, karena guru sebagai fasilitator yang menyediakan apa yang diperlukan untuk kebutuhan belajar serta sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Lalu, pendidikan sebagai dasar jiwa anak, bahwa setiap anak memiliki potensi dan karakter yang berbeda satu dengan yang lain, sehingga tugas saya sebagai pendidik adalah menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran dengan cara memberikan kepada anak kebebasan berekspresi, berkreasi, dan mengemukakan pendapat untuk meningkatkan seluruh aspek perkembangan anak yang meliputi nilai agama dan moral, kognitif, sosial emosional, fisik motorik, bahasa, seni, dan kreativitas. Dengan kata lain, saya harus mampu berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Selanjutnya, pendidikan yang menuntun. Tujuan dari pendidikan menuntun adalah mengembangkan potensi, bakat, dan minat anak yang telah dimiliki. Dengan begitu, sebagai pendidik, saya harus mengarahkan anak untuk menjadi manusia yang mandiri, mampu berpartisipasi di masyarakat, dan berbudaya. Selanjutnya, kodrat alam dan zaman. Sebagai pendidik, saya harus mampu menjadi penghubung antara anak dengan sumber-sumber belajar sekaligus menguatkan kodrat mereka. Sehingga, untuk menilai capaian perkembangan anak, saya harus melihat bagaimana anak mampu beradaptasi dengan perubahan alamiah pada dirinya sendiri serta lingkungan sekitar. Jadi, penilaian yang saya lakukan harus melalui proses pembelajaran yang benar-benar berpihak pada anak. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa
Guru harus selalu tulus ikhlas, penuh kesabaran, dan mampu menjadi teladan bagi anak. Guru harus mampu memahami karakteristik anak. Guru memberi kesempatan kepada anak untuk berkembang sesuai kodratnya. Hal yang dapat segera saya terapkan pada kegiatan pembelajaran di kelas adalah merancang rencana pembelajaran untuk mengetahui kemampuan, bakat, dan minat anak melalui aktivitas kegiatan bermain dan belajar dengan melibatkan anak. Menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan tuntutan alam dan zaman untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan guna menumbuhkan motivasi dan semangat belajar serta menebalkan laku budi pekerti pada diri anak. Menerapkan pembelajaran abad ke-21 yang menerapkan prinsip berpusat pada anak, kolaboratif, kontekstual, dan terintegrasi dengan lingkungan masyarakat. Menjadi teladan bagi anak baik dalam hal perilaku dan budi pekerti untuk menebalkan laku dan karakter positif pada anak. Menjalin interaksi yang baik bersama anak untuk memahami serta menguatkan karakter anak yang mandiri dan siap bersosialisasi di masyarakat.